Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2 Winda Amanah Nur Insani, teman saya Muhammad Rojib dan Violi Hardana Putri. Baiklah, pada pertemuan kali ini kelompok 2 akan menjelaskan tentang paham dan aliran di dalam akidah Islam. Nah, yang pertama itu adalah Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung makna arti memaksa. Sedangkan menurut Al-Syahrafani, bahwa Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyandarkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, aliran Jabariyah ini menganut paham bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kehendak dan perbuatannya. Manusia dalam paham ini betul melakukan perbuatan, tetapi perbuatannya itu dilakukan ke dalam keadaan terpaksa. Secara bahasa, Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung pengertian memaksa. Di dalam kamus Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung makna memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Salah satu sifat dari Allah adalah Al-Jabbar, yang berarti Allah Maha Memaksa. Sedangkan secara istilah, Jabariyah adalah penolakan adanya perbuatan dari manusia dan menyandarkan semua perbuatan kepada Allah. Dengan kata lain adalah manusia mengerjakan perbuatan dalam keadaan terpaksa atau majbur. Ada pendapat lain mengatakan bahwa paham ini diduga telah muncul sejak sebelum agama Islam datang ke masyarakat Arab. Kehidupan bangsa Arab yang diliputi oleh gurun pasir Sahara telah memberikan pengaruh besar dalam cara hidup mereka. Di tengah bumi yang disinari terik matahari dengan air yang sangat sedikit dan udara yang panas, ternyata dapat tidak memberikan kesempatan bagi tumbuhnya pepohonan dan suburnya tanaman. Tapi yang tumbuh hanya rumput yang kering dan beberapa pohon kuat untuk menghadapi panas musim serta keringnya udara. Baiklah, saya akan menjelaskan ciri-ciri ajaran Jabariyah. Yang pertama yaitu ada bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan ikhtiar apapun, setiap perbuatannya baik yang jahat, buruk atau baik, semata Allah semata yang menentukannya. Yang kedua, bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu apapun sebelum terjadi. Yang ketiga ada ilmu Allah bersifat hudus atau yang disebut dengan baru. Yang keempat ada iman cukup dalam hati saja tanpa harus dilafazkan. Dan yang terakhir, yang kelima, bahwa Allah tidak mempunyai sifat yang sama dengan makhluk ciptaannya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tokoh aliran Jabariyah. Ada dua, yang pertama yaitu Jam bin Safwan, yang kedua ada Ja'ad bin Dirham. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penolakan terhadap paham Jabariyah. Kelompok Jabariyah adalah orang-orang yang melampaui batas dalam menetapkan takdir, sehingga mereka mengesampingkan sama sekali kekuasaan manusia dan mengingkari bahwa manusia bisa berbuat sesuatu dan melakukan suatu sebab atau usaha. Apa yang ditakdirkan mereka pasti akan terjadi. Mereka berpendapat bahwa terpaksa melakukan segala perbuatan mereka dan manusia tidak mempunyai kekuasaan yang berpengaruh kepada perbuatan. Dan manusia tidak mempunyai kekuasaan yang berpengaruh kepada perbuatan. Bahkan, manusia seperti bulu yang ditiup oleh angin. Maka dari itu, mereka tidak berbuat apa-apa karena berhujah kepada takdir. Jika mereka mengerjakan suatu amalan yang bertentangan dengan syariat, mereka merasa tidak bertanggung jawab atasnya dan mereka berhujah bahwa takdir telah terjadi. Keyakinan semacam ini telah menyebabkan mereka meninggalkan amal soleh dan melakukan usaha yang dapat menyelamatkannya dari azab Allah, seperti sholat, puasa, dan berdoa. Semua itu menurut keyakinan mereka tidak ada gunanya karena segala apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terjadi sehingga doa dan usaha tidak berguna baginya. Lalu, mereka meninggalkan amar ma'ruf dan tidak memperhatikan penegakan hukum yang ada pada saat itu. Karena kejahatan merupakan takdir yang pasti akan terjadi, sehingga mereka menerima begitu saja kezoliman orang-orang zolim dan kerusakan yang dilakukan oleh seorang perusak. Karena apa yang dilakukan mereka telah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan tentang yaitu
Qadariyah. B. Qadariyah. Qadariyah dalam bahasa Arab berarti sebuah ideologi dan sekte bid'ah. Di dalam akidah Islam yang muncul pada pertengahan abad pertama Hijrah di Basra, Irak. Kelompok ini memiliki keyakinan mengingkari takdir, yaitu bahwasanya perbuatan makhluk berada di luar kehendak Allah dan juga bahkan ciptaan Allah. Para hamba berkehendak bebas menentu perbuatannya sendiri dan makhluk sendirilah yang menciptakan amal dan perbuatannya sendiri tanpa asasnya andil dari Allah. Iman Al-Auza mengatakan yang pertama kali mencetuskan pahaman mengingkari takdir adalah Susan, seorang penduduk Irak. Ia awalnya adalah seorang Nasrani yang masuk Islam, kemudian kembali kepada agamanya semula. Ma'bad Al-Juhani menimba dirinya, kemudian Ghalian bin Muslim Ad-Dimashqi menimba dari Ma'bad. Paham Qadariyah. Sejarah lahirnya aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Akan tetapi menurut Ahmad Amin, ada sebagian pakar teologi yang mengatakan bahawa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad Al-Jahuni dan Ghilan Ad-Damashqi sekitar tahun 70 Hijriah 699 Masehi. Ibnu Damatah menjelaskan dalam kitabnya sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Amin. Aliran Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh orang Irak yang pada mulanya beragama Kristen, kemudian masuk Islam dan kembali lagi ke agama Kristen. Namanya adalah Susan. Demikian juga pendapat Muhammad Ibnu Syu'ib. Sementara Montgomery Watt menemukan dokumen lain yang menyatakan bahawa paham Qadariyah terdapat dalam kitab Ar-Risalah dan ditulis untuk Khalifah Abdul Malik oleh Hasan al-Basri sekitar tahun 700 Masehi. Fitrah perpecahan itu sendiri mulai terjadi setelah Utsman bin Affan rahiyallahu anhu terbaru. Pada masa Khalifah Utsman belum terjadi perpecahan yang serius. Namun ketika meletus fitnah di antara kaum muslimin pada masa Khalifah Ali bin Abi Talib, berulah munculnya kelompok Khawarij dan Syiah. Sementara pada masa Khalifahan Abu Bakar rahiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Bahkan pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu anhu belum terjadi sama sekali perpecahan yang sebenarnya. Ditinjau dari segi politik, kehadiran mazhab Qadariyah sebagai isyarat menentang politik Bani Umayyah. Karena itu, kehadiran Qadariyah dalam wilayah kekuasaan selalu mendapat tekanan, hanya untuk sementara saja. Sebab dan perkembangan selanjutnya, ajaran Qadariyah itu tertampung dalam faham Mu'tazilah, dasar ajaran Qadariyah. Dengar pahaman seperti ini, tidak ada alasan untuk menyandarkan perbuatan kepada Allah. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara dan mendukung paham itu seperti berikut. Artinya, kerjakanlah apa yang kamu kehendak, sesungguhnya ia melihat apa yang kamu perbuat. Aliran Imran. Artinya, dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan dan kali lipat kepada musuh-musuhmu. Pada peperangan Badar, kamu berkata, darimu datangnya kekalahan ini katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Ali Imran. Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka meroleh keadaan. Tuhan tidak akan merubah keadaan mereka selama mereka tidak merubah sebab kemunduran mereka yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd. Asas-asas paham Qadariyah. Mengingkari takdir Allah Ta'ala dengan maksudnya ilmunya, melampaui atau berlebihan di dalam menetapkan kemampuan manusia dengan menganggap mereka bebas berkehendak iradah. Di dalam perbuatan manusia, Allah tidak mempunyai pengetahuan dalam kurung ilmu mengenainya dan ia terlepas dari takdir dalam kurung qadar.
Mereka menganggap bahawa Allah tidak mempunyai pengetahuan mengenai sesuatu kecuali selepas ia terjadi. Mereka berpendapat bahawa Allah tidak bersifat dengan sesuatu sifat yang ada pada makhluknya. Karena ini akan membawa kepada penyerupan tasbih. Oleh itu mereka menafikan sifat-sifat ma'ani dari Allah Ta'ala. Tokoh-tokoh faham Qadariyah. Perpecahan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan aliran Qadariyah. Karena aliran tersebut dapat dikatakan dari perpecahan itu sendiri. Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang termasuk dalamnya tokoh pencetus aliran Qadariyah. Yang pertama, Ibnu Sa'udah Abdullah bin Saba al-Yahudi. Yang kedua, Ma'bad al-Juhani. Yang ketiga, Ghilan ad-Dimashqi. Yang keempat, Al-Jad bin Dirham. Yang kelima, Al-Jam bin Safwan. Yang keenam, Washil bin Adha dan Amar bin Ublet. Dalam segi pengalaman Qadariyah terbagi dua, iaitu Qadariyah yang gulu dalam kurung berlebihan dalam menolak takdir. Yang kedua, Qadariyah yang gulu dalam kurung berlebihan dalam menetapkan takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fioli Hardana Putri. Saya berasal dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Mu'tazilah. Mu'tazilah secara harfiah berasal dari kata i'tazala yang berarti terpisah atau memisahkan diri, yang juga mempunyai arti menjauh atau menjauhkan diri atau juga mengasingkan diri. Mu'tazilah adalah salah satu aliran yang berkaitan dengan teologi Islam yang dikelompokkan sebagai kaum rasionalis Islam. Sedangkan arti teologi itu sendiri adalah ilmu yang berkaitan dengan Tuhan. Dalam aliran ini, memecahkan masalah dalam bidang keagamaan menggunakan analisis dan argumen-argumen yang rasionalis yang berasal dari fakta dan pengalaman. Mu'tazilah itu sesat karena mereka hanya diberikan kecerdasan dan kehebatan saja, tapi tidak dengan hatinya. Mereka tidak diberikan hati yang bersih. Mu'tazilah muncul di kota Basrah pada abad kedua Hijriah pada tahun 105 sampai 110 Hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopor dari aliran ini adalah penduduk dari kota Basrah itu sendiri, yaitu mantan murid dari Hasan al-Basri yang bernama Wasil bin Attah al-Mukhzumi al-Ghazal. Awal kemunculan aliran ini ketika Imam al-Basri ditanyai tentang apakah pelaku dosa besar oleh salah satu muridnya di sebuah majelis. Apakah mukmin atau kafir? Beliau menjawab, pelaku dosa besar di bawah dosa syirik adalah fasik, tidak kafir. Mukmin namun kurang akan kadar keimanannya, bukan kafir. Sebab munculnya nama Mu'tazilah. Ada beberapa versi atau pendapat yang berbeda dalam menerangkan sebab-sebab munculnya kaum Mu'tazilah ini, yaitu yang pertama, ada seorang guru besar di Baghdad namanya Syekh Hasan Basri, meninggal tahun 110 Hijriah. Di antara muridnya ada seorang yang bernama Wasil bin Attah, meninggal pada tahun 131 Hijriah. Wasil bin Attah tidak sesuai dengan pendapat gurunya yang mengatakan bahwa orang Islam yang telah iman kepada Allah dan Rasul-Nya tetapi kebetulan mengerjakan dosa besar, maka orang itu tetap muslim tetapi muslim durhaka. Lantas ia membentak lalu keluar dari majelis gurunya dan kemudian mengadakan majelis lain di suatu pojok dari masjid Basrah itu. Oleh karena ini, maka Wasil bin Attah dinamai kaum Mu'tazilah, karena ia mengasingkan atau memisahkan diri dari gurunya. Yang kedua, ada pula orang mengatakan bahwa mereka dinamai Mu'tazilah ialah karena mengasingkan diri dari masyarakat. Yang ketiga, versi lain dikemukakan oleh Al-Baghdadi. Ia mengatakan bahwa Wasil dan temannya, Amir bin Ubaid bin Bab, diusir oleh Hasan al-Basri dari majelisnya karena adanya pertikaian di antara mereka tentang masalah qadar dan orang yang berdosa besar.
Keduanya menjauhkan diri dari Hasan al-Basri dan berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu tidak mukmin dan tidak pula kafir. Oleh karena itu, golongan ini dinamakan Mu'tazilah. Kelompok-kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah berdasarkan versi mereka terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, Mu'tazilah ekstrem, yang memaksakan paham mereka kepada orang lain. Meskipun mayoritas kaum Mu'tazilah bersikap moderat, tapi ada juga yang ekstrem. Golongan ini lahir pada masa keemasan Mu'tazilah, yaitu mereka menyalahgunakan kekuasaan Al-Ma'mun. Yang kedua, Mu'tazilah moderat. Mayoritas kaum Mu'tazilah adalah moderat. Hal inilah salah satu yang membedakan dengan Syiah maupun Khawarij. Tokoh-tokoh Mu'tazilah dan pemikirannya. Yang pertama, Wasil bin Atta adalah orang pertama yang meletakkan kerangka dasar ajaran Mu'tazilah. Ada 3 ajaran pokok yang dicetuskannya, yaitu paham al-manzilah, bayan, al-manzilatain, paham Qadariyah atau yang diambil dari Ma'bad dan Ghailan, 2 tokoh aliran Qadariyah, dan paham peniadaan sifat-sifat Tuhan. Yang ketiga, Abu Huzail al-Alaf, seorang pengikut aliran Wasil bin Atta, mendirikan sekolah Mu'tazilah pertama di kota Basrah. Lewat ini, pemikiran Mu'tazilah dikaji dan dikembangkan. Sekolah ini menekankan pengajaran tentang rasionalisme dalam aspek pemikiran dan hukum Islam. Yang ketiga, Abu Huzail al-Alaf adalah seorang filosof Islam. Ia mengetahui banyak filsafat Yunani dan itu memudahkannya untuk menyusun ajaran-ajaran Mu'tazilah yang bercorak filsafat. Ia antara lain membuat uraian mengenai pengertian nafi as-sifat. Ia menjelaskan bahwa Tuhan Maha mengetahui dengan pengetahuannya, dan pengetahuannya ini adalah zatnya, bukan sifat-sifatnya. Tuhan Maha Kuasa dengan kekuasaannya, dan kekuasaannya adalah zatnya, dan seterusnya. Penjelasan ini dimaksudkan oleh Abu Huzail untuk menghindari adanya yang kadim selain Tuhan. Karena kalau dikatakan ada sifat atau dalam arti sesuatu yang melekat di luar zat Tuhan, berarti sifatnya itu kadim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.